Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah sama-sama kita maklumi bahwa zikir kepada Allah adalah merupakan sebuah amal soleh, amal kebaikan yang hendaknya kita amalkan, kita perbanyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab di samping zikir itu sendiri memiliki banyak manfaat, fadilah, hikmah, dan juga besar pahalanya. Zikir itu adalah merupakan perintah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sudah selayaknya, sepatutnya, dan sepantasnya kita sebagai hambanya yang dhaif, yang lemah, yang tidak ada daya kekuatan apapun kecuali mendapatkan pertolongan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita untuk taat, tunduk, patuh, melakukan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Salah satu di antara perintah Allah tersebut adalah mengingatnya atau zikir keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang yang beriman kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya tentu kita ini ingin menjadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah. Dan tentu kita sebagai seorang hamba pun sebaliknya tidak ingin dan sangat-sangat takut, menghindar, menjauh daripada ghadab atau bencinya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, kita sebagai seorang awam, orang biasa, kita tidak tahu apakah Allah itu cinta kepada kita dengan sebenar-benarnya cinta, atau sebaliknya Allah benci kepada kita dengan sebenar-benarnya benci. Kita tidak pernah tahu itu semuanya. Akan tetapi junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah penjelasan akan tanda cintanya Allah kepada hambanya dan tanda akan bencinya Allah, tidak sukanya Allah kepada hambanya. Mari sama-sama kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamatu hubbillahi hubbu dzikrillahi wa alamatu buktillahi bukdu dzikrillahi azza wa jalla. Alamatu hubbillahi, tanda atau ciri-ciri cintanya Allah kepada hambanya. Hubbu dzikrillahi, yaitu cinta zikir kepada Allah. Wa alamatu buktillahi, sedangkan ciri tanda-tanda bencinya Allah kepada hambanya, bukdu dzikrillahi,
yaitu ia benci, tidak suka zikir kepada Allah Azza Maha Mulia wa Jalla, dan Allah Maha Agung. Dari hadis ini, beliau junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah penjelasan akan tanda cinta dan bencinya Allah Ta'ala kepada hambanya. Apa di situ? Sangat simpel namun padat akan arti dan maknanya. Di situ disebutkan alamatu hubbillahi hubbu dzikrillahi wa alamatu buktillahi buktu dzikrillahi azza wa jalla. Tanda ketika Allah subhanahu wa ta'ala itu jatuh cinta kepada hambanya, siapapun itu dan dimanapun itu. Tentunya bagi mereka yang beriman. Kalau orang kafir gimana? Kemudian tidak percaya dengan adanya Allah. Ketika Allah jatuh cinta kepada seorang hamba, siapapun itu, maka hamba tersebut ada ciri-cirinya. Apa? Tak lain dan tak bukan hamba tadi hobinya, senang, kesukaannya zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya selalu ada Allah, bibirnya menyebut asma Allah, fikirnya, jiwanya mengingat Allah dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan bahagia, baik itu dalam keadaan yang menyenangkan atau menyedihkan, bahkan dalam keadaan apapun. Ciri-ciri ketika Allah jatuh cinta kepada hambanya, hamba tersebut jatuh cinta untuk menyebut, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kita sama-sama maklum, setiap amal kebaikan apapun itu, yang di situ ada fadilahnya besar, di situ ada pahalanya, biasanya itu mudah diucapkan, mudah disampaikan, dan berat untuk kita laksanakan, terkecuali kalau kita ada niat dan betul-betul mendapatkan pertolongan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Malas bawaannya, termasuk zikir ini, kalau kita tidak dipaksakan dalam awal permulaannya. Karena segala sesuatu itu kalau belum terbiasa, apalagi amal kebaikan, itu ada musuh kita yang nyata bernama syaitan. Iblis alaihi laknat sangat-sangat tidak suka ketika kita sebagai hamba Allah gemar berzikir, menyebut asmanya. Maka setan pun akan selalu berusaha menggoda, akan selalu mereka daya kita sebagai umatnya, kita sebagai hamba Allah. Untuk apa? Jangan sampai kita hobi, senang zikir keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita ini bawaannya malas, bawaannya enggan ketika diajak berzikir kepada Allah. Justru pinginnya melakukan sebuah kesenangan, melakukan sebuah kemaksiatan, senang, semu sesaat, akan tetapi itu semuanya mendatangkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Akan tetapi zikir kepada Allah ini mungkin awalnya itu sangat enggan, malas, bahkan sulit, lebih cenderung melakukan hal-hal yang lainnya yang sifatnya senda gurau, permainan semata. Tetapi insya Allah, jika Allah subhanahu wa ta'ala sudah jatuh cinta kepada hambanya, maka seorang hamba tersebut walaupun itu berat untuk berzikir kepada Allah, lama kelamaan akan menjadi terbiasa, lama kelamaan akan menjadi hobi, kesenangan yang sulit untuk ditinggalkan. Dia belum merasa tenang, dia tidak akan merasa nyaman batin ruhani hatinya sebelum ia berzikir
keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ciri-ciri ketika seorang hamba tersebut dicintai oleh Allah, maka hamba tadi gemar, hobi berzikir kepada Allah. Zikir bukan lagi menjadi beban, zikir bukan lagi menjadi sebuah hal yang sangat tidak mengenakkan. Justru zikir akan menjadi hobi, kebutuhan dia dalam kehidupan sehari-hari. Jika sudah zikir menjadi kebutuhannya, zikir menjadi hobinya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itulah alamat hubbillahi li abdihi, tanda cintanya Allah azza wa jalla kepada hambanya. Selanjutnya yang kedua, ciri benci atau tidak sukanya Allah kepada hambanya itu kebalikannya. Apa? Yaitu seorang hamba tersebut malas. Tidak hanya malas, bahkan ada rasa tidak suka terhadap zikir keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Maka ketika seorang hamba itu enggan berzikir kepada Allah, malas berzikir, bahkan tidak suka, lebih cenderung melakukan hal-hal yang sifatnya semu, senda gurau semata, tidak ada manfaatnya, maka disinilah bisa jadi itu semuanya tanda-tanda Allah sedang murka, sedang benci kepada seorang tersebut. Maka hamba tersebut pun juga dalam hatinya tidak ada rasa ingin untuk berzikir kepada Allah, apalagi mengistiqomahkan, apalagi menjadi sebuah kebutuhan. Jauh daripada itu, malah yang ada di hatinya hanyalah hubbud dunya, cinta dunia, 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 materi, materi, materi. Gimana saya supaya menjadi orang yang banyak duit, dihargai, dihormati, disegani. Yang dicari hanya kepuasan dunia, yang dicari hanya kepuasan sesama umat manusia. Ingin dihargai, ingin disegani, itu semua tujuan hidupnya. Lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ia beramal pun dipamer-pamerin, diunjuk-unjukin. Ya, ketika ia sedang melakukan sebuah kebaikan, bukan karena Allah, tetapi karena manusia. Bahkan dalam hidupnya tidak pernah sekali pun mungkin tidak pernah berzikir keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ini terjadi, boleh jadi itu adalah alamatu buhdillahi li abdihi, tanda bencinya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, saudaraku dimanapun berada, mari sama-sama kita latih, mari sama-sama kita biasakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Sebagaimana yang Al-Fakir tadi sampaikan, mungkin di awalnya akan menjadi berat, tetapi ketika kita ada niat, ada kemauan, sedikit demi sedikit, pelan-pelan, insya Allah zikir itu akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah terbiasa, insya Allah zikir itu akan menjadi hobi. Kalau sudah menjadi hobi, insya Allah kita pun tidak akan merasa nyaman sebelum kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu insya Allah menjadi tanda cintanya Allah kepada kita selaku hambanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan yang Al-Fakir tadi sampaikan sedikit, namun demikian semoga dapat dipahami dan dimengerti, dan mudah-mudahan kita semuanya mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari hingga kita semua termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan termasuk golongan orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya.
Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.